aku punya edisi spesial buat kalian, terutama buat kalian-kalian yang pernah menderita penyakit atopik. Nah, kali ini aku mengundang orang yang sangat spesial, yaitu Dr. Tania. Halo. Singkat cerita, sebenarnya aku sama Dr. Tania ini udah berteman dari 2010. Ya, jadi kita tuh satu alma mater, dan pas aku lagi balik ke Indonesia, kita ketemu lagi. Nah, mumpung nih udah jadi spesialis, kan lebih bagus kalau kita menggali ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya kan? Kebetulan anak aku tuh Rosen, ada topiknya nih, Ma. Oh, aku gitu. manggilnya kok amat sih? Gak apa, lanjutkan. Kita kan friends ya. Iya, friends. Jadi ada anak aku nih, si Rosen, menderita atopik waktu kita di Denmark. Dan itu cukup meresahkan, karena lama tuh. Apalagi di sana tuh lumayan sulit ya kita beradaptasi dengan cuaca yang super kering gitu. Nah, jadi sekarang nih mumpung lagi ada spesialisnya, kita tanya-tanya lebih lengkap dan lebih dalam. Siap. Nah, pertanyaan pertama, apa sih penyebab dermatitis atopik pada anak, dan faktor genetik tuh berperan penting banget nggak di situ? Oke. Jadi memang kalau faktor yang mempengaruhi dari dermatitis atopik itu emang banyak ya, Bu ya. Jadi bisa karena genetik, bisa karena lingkungan, bisa juga karena respon imun yang ada pada anak tersebut. Jadi multifaktorial, dan memang dari beberapa penelitian terakhir di tahun 2021-2023 itu menyebutkan memang genetik itu berperan penting ya. Jadi anak-anak dengan orang tua yang memiliki dermatitis atopik itu bisa 3 kali lipat untuk menderita dermatitis atopik dibandingkan anak yang nggak punya orang tua yang dermatitis atopik. Itu khusus orang tua yang punya dermatitis atopik aja, atau orang tua dengan alergi? Dengan alergi, rinitis, dan asma bronkial itu 2 kali lipat. 2 kali lipat. Iya, jadi relatif lebih sedikit, tapi tetap ada pengaruhnya gitu. Iya teman-teman, jadi kebetulan aku tuh ada asma, Asma. apa namanya, alergi ada nggak ya? Dari asmaku kumat, soalnya kalau aku kecapean aja sama bampil ya langsung keluar. Jadi tapi kalau misal kayak waktu kecil aku sempat alergi dingin, makin gede udah enggak. Ini mungkin faktor resikonya ya gitu. Jadi teman-teman, ternyata faktor genetik kalau orang tuanya ada atopik itu bisa 3 kali lipat tuh, bisa menyebabkan atopik pada anaknya. Dan kalau ada alergi lain itu menyebabkan sekitar 2 kali lipat. Ya betul. Nah, pertanyaanku, apakah semua anak penderita atopik pasti punya alergi? Oke, jadi semua anak yang atopik itu alergi, maksudnya dalam alergi makanan atau alergi apapun. Jadi kalau anak-anak yang dermatitis atopik, kita sebutnya sebagai atopic march. Jadi atopic march itu ini kaitannya juga sama anak-anak yang punya rinitis, alergi, asma bronkial. Semua anak-anak yang punya alergi itu dia bisa datang manifestasi atau gejala klinisnya itu di tahun pertama itu bisa beragam. Jadi ada yang datang dengan asma bronkial dulu, kemudian udah agak besar baru dermatitis atopik, baru udah agak besarnya lagi dia rinitis alergika, atau sama sekali hilang. Atau bisa dari dermatitis atopik terus dia ke asma bronkial, bisa ke rinitis alergika, dan kemudian setelah remaja dia mungkin akan reda. Kita sebutnya sebagai atopic triad. Jadi karena dia mirip tuh si dermatitis atopik, asma bronkial sama rinitis alergika. Itu dermatitis atopic triad kita bilangnya. Jadi saling berkesinambungan, bisa mirip kayak gitu. Dan beberapa penelitian menyebutkan bahwa anak-anak dengan dermatitis atopik itu kan disfungsi dari barier kulitnya cukup tinggi ya. Jadi kerusakan kulitnya udah lumayan relatif lebih besar, dan dia juga sering inflamasi atau peradangan. Jadi itu juga memicu terjadinya alergi makanan. Gitu, ada kaitannya. Nah, jadi pertanyaan aku itu, kita tuh sempat bingung, si Rosen ini, balik lagi ke contoh anakku ya, dia itu waktu menderita atopik itu kita penasaran dong, anaknya apa ada alergi ya, karena waktu munculnya itu saat dia MPASI. Nah, akhirnya kita ke spesialis kulit minta untuk tes kulit. Cuman waktu itu beliau menyarankan untuk ke dokter spesialis anak, tes alerginya. Nah, pada saat itu sudah tes sampai 3 kali, di hasilnya itu adalah dia nggak ada alergi apa-apa. Kita tuh bingung kan, apakah emang bisa pure begitu aja gitu? Gimana tuh?
Jadi memang beberapa kondisi itu ada yang dia bervariasi. Jadi dengan campur ya, jadi dermatitis atopik dengan alergi makanan, kemudian dermatitis atopik dengan alergi yang lain. Tapi ada juga yang dia pure dermatitis atopik toh, gitu. Dan itu bisa berlanjut sampai dewasa, atau dia sembuh, atau dia bisa berubah bentuk menjadi asma bronkial atau rinitis alergi. Nah tadi makanya si atopic triad itu karena dia mirip-mirip nih bisa berubah bentuk tergantung dari respon imun anak itu gitu. Jadi kalau respon imunnya semakin besar kan imun anak semakin baik ya. Jadi karena sistem kelenjarnya juga udah makin baik, itu ada yang hilang malah nggak ada sama sekali dermatitis atopik. Kayak boleh kasih contoh ya, misalnya kayak adekku tuh asma bronkial dulu sampai pakai nebu segala macam. Terus ternyata ketika udah besar imunnya cukup baik, jadi hilang asma bronkialnya. Gitu. Tapi udah agak besar, misalnya timbullah ada ruam-ruam di kulit, ya kita mungkin belum bisa bilang itu dermatitis atopik, tapi mungkin ada kecenderungan alergi bisa. Berarti kita sebagai orang tua tuh tetap harus aware ya teman-teman, apakah ketika dari kecil dia atopik, kita harus aware juga jangan-jangan nanti bisa ke asma bronkial atau ke rinitis gitu. Apalagi kalau anak kecil kan dia nggak bisa menjelaskan secara detail ya, jadi kita yang orang tua harus aware ke anak-anak ini. Betul. Nah kemudian nih Mak mau nanya juga, gimana sih cara kita ngebedain dermatitis atopik dengan kondisi penyakit kulit lain gitu? Apa sih ada khas tertentunya nggak sih kalau atopik gitu? Jadi kita bisa langsung tahu kalau ke dokter tuh ngasih tahu gejalanya gimana gitu. Oke. Jadi untuk bedain sebenarnya dermatitis atopik kemudian dengan penyakit-penyakit lain kayak misalnya alergi makanan ya, atau misalnya seperti alergi kontak ya, itu tuh memang dari penyebab pertamanya. Dari penyebab kan kalau misalnya dermatitis atopik tadi memang multifaktorial, memang karena imunnya, memang karena genetik, karena lingkungan pencetusnya, mungkin lagi cuacanya nggak baik, jadi ya tercetus dermatitis atopik. Jadi karena banyak faktor itu bisa menyebabkan dermatitis atopik. Sedangkan kalau misalnya kayak alergi makanan, biasanya kan karena dia makan tertentu tuh, misalnya kayak kacang-kacangan, gandum, susu, telur, itu yang paling sering. Tapi beberapa anak kan juga variasi, ada yang karena makan ikan laut dia juga bisa alergi makanan gitu. Kalau alergi kontak biasanya dia karena kontak terhadap suatu alergan. Jadi misalnya terkontak sama nikel, logam yang ada misalnya dari jam tangan. Dia terus-terusan pakai, terus lama-lama membentuk di bagian yang dia pakai itu berbentuk seperti jam tangan. Jadi lokasinya lebih terbatas kalau untuk alergi kontak. Sedangkan kalau dermatitis atopik kan dia pada anak biasanya di daerah bayi, di pipi, anak biasanya di siku, di lutut, kemudian di daerah kaki gitu. Jadi daerah-daerah yang kedua sisinya biasanya lipatan-lipatan itu biasanya dermatitis atopik. Pasti langsung dua-duanya gitu? Iya, dua-duanya. Ya, tergantung dari dia usia bayi, usia infantil ya, atau usia yang anak-anak, atau sampai dia usianya agak dewasa gitu. Kalau misalnya dia pada bayi kan relatif aktivitasnya sedikit, jadi biasanya dia daerah sekitar pipi. Nanti udah agak gede, udah mulai belajar jalan tuh, siku, lutut, udah mulai, kaki udah mulai kan, jadi karena dia gesek-gesek ya gitu. Kalau udah dewasa ya bisa beberapa daerah lain gitu. Iya benar sih, soalnya waktu pertama kali atopik itu anakku pipi aja, terus udah mulai bisa jalan, dia baru mulai tangan, kaki gitu ya. Betul. Berarti kita bisa ngebedainnya salah satunya dengan lokasinya ya, lokasinya apakah dia cuma lokal, satu tempat, atau sebadan badan, atau kayak dia cuma di siku aja, atau di pipi aja. Betul. Jadi kalau pada anak, benar kata Mumu, jadi pada anak itu memang kita orang tuanya kan harus lebih relatif, identifikasinya harus lebih detail tuh. Jadi harus lihat anaknya kira-kira kenapa nih, apa gara-gara makanan, apa karena apa gitu. Dan munculnya kapan. Betul sekali. Sebenarnya apa aja sih pemicu utama yang memperburuk keadaan atopik gitu? Jadi kalau pada anak-anak dan anak bayi gitu ya, faktornya banyak, faktor dari lingkungan dan juga dari faktor dirinya sendiri gitu. Kalau dari lingkungan, pertama tuh biasanya dari debu, tungau, itu juga bisa memicu terjadinya reaksi dermatitis atopik. Kemudian kalau di luar negeri, biasanya musim spring ya, kan ada pollen tuh, ya serbuk sarinya itu juga bisa menyebabkan dermatitis atopik tuh.
Kemudian cuaca yang ekstrim, misalnya Mumu dari Denmark ke Indonesia, dari dingin misalnya winter terus ke Indonesia, perubahannya terlalu ekstrim tuh, itu juga anaknya bisa timbul lagi tuh flare. Atau sebaliknya dari Indonesia ke sana, atau pas lagi cuaca winter dingin banget kan, udara kelembapannya turun terus kering, jadi relatif bisa flare up lagi. Terus bisa juga dari beberapa infeksi, misalnya anaknya lagi kena infeksi kulit, kena infeksi batuk pilek, imunnya turun, jadi dia mulai lagi tuh pencetus. Terus di keluarga ada yang ngerokok, kan banyak tuh ya rokok-rokok itu asapnya, nikotinnya itu menyebabkan anaknya juga bisa dermatitis atopik. Ternyata ngaruh ya rokok? Ngaruh. Kirain kayak udara-udara atau Ngaruh banget. Terus pakai parfum atau deterjen yang biasa kita gunakan buat di cuci baju anak gitu ya. Kalau dia ternyata ada alergen atau iritan, itu juga bisa memicu. Padahal anaknya kan cuma pakai baju biasa gitu. Terus wall juga sebaiknya dihindari. Tapi kan kalau di cuaca yang dingin kan nggak mungkin kita nggak pakai yang baju yang ini ya. Jadi nanti memang kalau itu harus nggak boleh basah ya, jadi harus ganti gitu bajunya. Pantesan jadi waktu itu aku sempat positive thinking, nanti kayaknya kalau pulang dia nggak akan merah-merah lagi nih karena nggak kering udaranya Indonesia. Ternyata super lembab justru bisa bikin kayak gitu. Bisa. Jadi kita kayak kaget gitu. Betul. Sama aja ternyata. Sama aja. Dan di Indonesia juga kita ada polusi. Nah, iya. Polusi juga bisa memperparah dermatitis atopik. Atau di daerah yang sekitar asap pabrik, itu kan asapnya juga lumayan ya. Jadi memang itu kita harus pakai pelembab yang ada kadar anti polutan gitu. Bahkan yang ada SPF, karena di sini kan UV-nya lumayan tinggi. Sebenarnya berapa kali sih harus retouch pelembab untuk anak atopik? Itu beneran menurut aku PR banget. Kita tuh sampai harus bawa itu kemana-mana gitu. Terus makin gede jadi kurang aware gitu. Nah sebenarnya tuh harus berapa kali dan kapan aja sih harus retouch si pelembabnya itu? Bener, ini banyak banget ditanyain sama orang-orang ya. Jadi kalau yang ibu-ibu atopik tuh udah heboh dengan pelembab segala jenis macam, krim-kriman itu udah pasti punya supaya anaknya nggak kena atopik gitu. Tapi memang sebenarnya yang dari literatur dan memang idealnya tuh minimal banget 3 kali untuk retouch, jadi per 8 jam untuk retouch pelembab. Tapi kalau lagi flare up, lagi dermatitis atopiknya kambuh, begitu anaknya udah kelihatan kering-kering gitu atau dia habis main air kan pasti udah terhapus ya si pelembabnya itu, ya kita apply lagi gitu. Nggak ada masalah untuk berapa kali, sebanyak-banyaknya, karena pelembab memang dibutuhkan dari tubuh kita kan untuk melembabkan. Untuk yang normal, apalagi yang punya dermatitis atopik, itu penting banget untuk mengaplikasikan pelembab gitu. Walaupun di suhu lembab kayak gini ya, kayak di Indonesia tetap ya? Tetap dipakai. Ya minimal 3 kali ya. Jadi per 8 jam gitu. Tapi kalau anaknya lagi flare up bisa lebih banyak gitu. Kalau anaknya lagi berkeringat gitu, Mbak, itu kan kulit lembab ya, itu tetap harus dikasih nggak? Jadi memang kalau pengaplikasian pelembab itu sebenarnya idealnya setelah dia mandi ya 3 menit. Tapi siapa yang bisa ngeliat 3 menit kan? Tapi begitu dia udah agak lembab-lembab, dikeringin, terus kita pakai pelembab. Nah pada kondisi kulit yang kering itu kita juga harus kasih air sebenarnya. Terus ditepok-tepok, dikeringin, baru kita pakai pelembab gitu. Jadi kalau pas dia lagi berkeringat sebenarnya basuh dulu, terus udah kita keringin, baru kita kasih pelembab gitu. Soalnya keringatnya sendiri itu kan takutnya ada bakteri ya. Betul. Kita kasih Tepok-tepok, dikeringin, udah, terus agak sedikit lembab. itu karena kenapa, Mak? Karena air mengikat si itunya, krimnya, apa gimana? Kenapa harus basah dulu? Iya, jadi beberapa penelitian itu mengatakan kalau misalnya dia dikasih air, sebenarnya kan air itu dia seperti lubrikasi ya, lubrikasi dari si sel kulit, lalu dikasih sama pelembab, itu nanti dia efektivitasnya semakin tinggi gitu. Oke. Jadi daripada langsung ini, soalnya aku juga ngerasain teman-teman perbedaannya kalau dia habis mandi sama enggak. Itu kalau kita kasih gini cepet banget kering. benar. Nggak ngeblend ya, nggak ngeblend. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, gimana sih cara terbaik merawat kulit anak dengan dermatitis atopik? Gimana cara merawat kulitnya tuh biar gak keseringan kumas gitu? Ya,
Jadi kalau misalnya yang buat ibu-ibu di rumah gitu, buat anak-anaknya, yang pasti adalah kita pertama menghindari alergen. Jadi kalau misalnya di rumah ada yang ngerokok, ya stop untuk merokok. Kemudian kalau dari cuaca kan itu ya kita sulit ya, karena cuaca kan kita nggak bisa ini, tapi bisa di maintain di suhu idealnya 18 derajat sampai 22 derajat gitu. Kemudian kalau pakai baju juga jangan yang nilon atau yang wool, yang cari yang memang bagus katunnya. Terus pakai pelembab. Pelembab itu adalah ibaratnya kunci dari pengobatan ini gitu. Nah, pelembab yang dipakai disarankan itu memang yang hypoallergenic, kemudian non komedogenik, terus tidak berparfum ya, tidak ada berbau, kemudian mudah meresap, tidak lengket gitu, dan yang pasti dia bisa mengurangi dari rasa gatal gitu. Jadi begitu misalnya udah pakai pelembab, tapi kok pelembabnya nggak mengurangi rasa gatal, mungkin kita bisa pilih jenis pelembab lain, karena kan pelembab ada macam-macam. Nah, untuk masih pelembab nih, Mak. Pelembab tuh kan banyak banget ya. Ada kandungan seramid, ada yang OAT, ada yang alatonin. Alatonin, betul. Apa sih maksudnya kita tuh, aku tuh kadang bingung juga sebenarnya ketika beli itu pasti kan pegawai itunya datang ya. Oh, yang ini aja Bu, ini lebih bagus gitu. Cuman yang aku tahu saat itu kalau seramid itu memperbaiki kerusakan kulitnya, barrier kulitnya. Terus selebihnya kayak tapi pas aku baca-baca lagi ini juga bagus untuk ini tuh. Seharusnya kita tuh pilih yang mana ya, karena dia tuh nggak mengandung semua itu dalam satu produk. Betul. Jadi seramid sendiri, seramid, kemudian colloid oatmeal, kemudian yang dari biji bunga matahari, itu tuh adalah salah satu pelembab jenis baru. Jadi pelembab ini ada 4 jenis. Ada yang sifatnya seperti oklusif, jadi dia itu nanti memberikan air lebih baik gitu, jadi di seal gitu ya. Ikat ya. Kalau ada yang bentuknya humectan. Humectan tuh contohnya seperti urea ya, jenis-jenis krim yang kalau ada jenisnya urea tuh dia humectan. Humectan itu dia akan memberikan hidrasi lebih ke sel kulit. Jadi dia akan membantu air untuk penetrasi gitu. Yang satu lagi adalah emollient. Emollient itu salah satunya kayak lanolin, ceramid, itu masuk emollient juga. Dia adalah untuk memberikan lubrikasi, jadi lebih lembut, lebih moist gitu. Makanya mungkin Mumu pakai ceramid, dia lebih moist, lebih lembab gitu. Sebenarnya semua jenis itu baik gitu ya, tergantung dia saat kondisi kulitnya emang butuh yang seperti apa gitu. Kalau misalnya dia cuacanya kering dan lagi inflamasi, memang kita membutuhkan yang bentuknya emollient, jadi lebih melubrikasi, melembutkan gitu, yang bentuknya kayak seramid, biji bunga matahari. Kemudian ada colloid oatmeal, yang jenis-jenis baru itu bisa digunakan. Nanti tinggal lihat dari ingredients yang ada di masing-masing produk gitu. Wah, jadi kalau misalnya lagi atopik kan dia kering, terus kadang merah. Betul. Itu lebih baik kita kasih yang lembut. Betul. Ya jenis-jenis seperti itu ya. Kapan kita harus ganti itu jadi yang oklusif? Jadi kalau misalnya oklusif yang tradisional, misalnya kayak pakai minyak sayur, kan ada juga yang pakai minyak sayur tradisional. Oklusif itu contohnya salah satunya adalah minyak sayur. Kemudian tidak boleh pakai minyak zaitun ya. Kalau minyak zaitun, kemudian minyak telon, itu justru memicu, kandungannya itu justru memicu untuk terjadinya reaksi dermatitis atopik gitu. Kapan kita berubah itu ketika kita sudah pakai tapi kok tidak ada perubahan, berarti pelembab kita memang harus diganti ke yang kategori lain gitu. Biasanya jadi apa aja mah, oklusif, emollient sama humectan. Yang humectan tuh jenisnya seperti urea. Kalau di anak-anak nggak apa-apa? Nggak apa-apa, urea nggak apa-apa. Tapi urea memang rasanya seperti kadang stingingnya. Jadi kayak beberapa daerah yang seperti muka tuh kita nggak saranin untuk pakai urea karena dia lumayan stinging, jadi kayak agak perih-perih gitu. Nah itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk memilih urea kalau misalnya buat yang di daerah wajah. Aku tuh waktu di Denmark teman-teman, mereka tuh nurse-nya gitu atau bidan-bidannya gitu, kalau pada bayi baru lahir mereka justru nyaraninnya pakai VCO. Gimana tuh? VCO itu salah satunya jenis yang oklusif. Jadi dia itu kan nanti akan memberikan hidrasi kulit yang lebih baik ya gitu. Memang kalau pada anak-anak sebenarnya dikasih yang jenisnya apapun tuh boleh sebenarnya, tapi mungkin yang kalau VCO itu kan dia lebih murah didapat, terus lebih kandungannya cuma hanya VCO. Sedangkan kalau kita beli yang OTC kan dia udah mungkin tambahan-tambahan yang kita mungkin nggak tahu gitu kan, kecuali memang dia udah nulis
hipoalergenik gitu, non komedogenik kayak gitu. Nah, memang mungkin jadinya di Denmark dia lebih milih yang natural seperti itu gitu, karena dia untuk meminimalisir terjadinya alergi. Nah, beda kan kalau orang Denmark memang, atau orang luar negeri kan dia memang lebih concern ya untuk masalah yang kayak gitu ya. Dan mungkin karena untuk bayi baru lahir gitu, jadi memang beda, regulasi negara beda. Tapi kalau di Indonesia sebenarnya kita bisa pakai apapun gitu, yang penting pelembabnya memang terapeutik gitu, cocok buat anaknya. Kalau non komedogenik tuh maksudnya gimana tuh, Mak? Non komedogenik tuh biasanya dia tidak akan membentuk komedo, alias dia tidak akan menyumbat pori-pori kulit gitu. Karena kan kalau dia menyumbat pori-pori kulit kan nanti akan timbul beruntusan gitu, jadinya lebih membuat. Tapi ada ya di kemasan-kemasan gitu? Biasanya ada beberapa ini ya, kita bisa lihat ada tulisannya kayak gitu. Nah, ada nggak sih makanan tertentu yang dapat memperburuk atau memicu dermatitis atopik? Misalnya dia tuh emang nggak ada alergi makanan gitu, tapi ada nggak sih beberapa makanan yang emang dia tuh strong banget bikin memicu reaksi atopik? Jadi kalau makanan tuh sebenarnya sampai saat ini itu kan bervariasi antara orang satu sama lain ya, dan penderitaannya juga beda-beda gitu. Nah, dan di Indonesia sendiri itu udah muncul regulasi bahwa kita tuh sebenarnya buat anak-anak bayi itu jangan dipantang makanan. Walaupun ibunya punya dermatitis atopik, kita jangan pantang makanan. Tetap aja kita kasih, karena asupan makanan yang dini itu sebenarnya adalah untuk menghindari resiko terjadinya dermatitis atopik. Karena kita melakukan sensitisasi pada bayi kan, ini makanan yang baru, ini makanan yang ini gitu. Itu akan menurunkan resiko terjadinya dermatitis atopik gitu. Tapi pada anak-anak dermatitis atopik itu mostly memang dia seringnya ke dairy product ya. Jeleknya tuh kayak susu, kacang-kacang, telur, gandum, yang kayak mie, roti, itu juga suka memicu tuh terjadinya dermatitis atopik gitu. Tapi ada juga yang memang nggak ada kaitannya sama makanan itu, jadi sampai terbukti bahwa itu penyebab dermatitis atopiknya, nggak apa-apa kita kasih aja gitu. Jadi selama belum ada bukti kita nggak apa-apa kasih. Dan biasanya buat anak-anak itu kita akan melakukan food recall. Kalau memang dia ada kaitannya sama alergi makanan, kita food recall, artinya kita lihat tuh dia dari 6 jam sampai 48 jam sebelum dia terjadinya gatal, alergi, itu makan apa. Jadi kita harus tahu tuh makanannya apa. Dan setelah itu kita akan lakukan eliminasi. Nanti dibantu sama dokter spesialisnya juga untuk eliminasi 3-4 minggu. Habis itu kita akan coba untuk provokasi makanan. Artinya kita akan coba untuk kasih step by step, dikit demi dikit gitu, sampai dia titik yang mana yang dia bisa tuh makan itu. Gitu. Atau memang nggak bisa sama sekali. Gitu. Kalau dari tes alergi itu bisa ketahuan nggak sih berapa persennya alerginya anak ini dari kalau makan kacang atau makan telur gitu? Ada nggak sih? Ada diuji provokasi makanan itu. Tapi itu kalau anaknya dalam keadaan tidak flare up. Jadi alias sudah baik ya. Kalau kita dia lagi meradang, lagi alergi kan kita atasi dulu sampai dia reda, baru bisa kita lakukan pengujian tes. Iya ya, soalnya waktu itu sebenarnya Ruzan itu hasilnya itu ada berapa persen gitu dia alergi. Jadi kita tuh sempat bingung, dia tuh setiap namanya anak laki-laki kan senang main rumput ya, bola apa gitu ya. Kalau habis main itu dia gatal. Tapi pas dicek alergi itu nggak ada gitu. Cuman sama dokternya bilang ada, cuman kayak cuma berapa persen gitu katanya. Dan aku nggak tahu ya, dia juga bilang ada kaitannya juga loh rumput sama kacang gitu. Tapi aku kasih makan kacang nggak apa-apa sih, dia oke aja gitu. Itu kayak ya gitu. Kayak harus trial and error ya. Jadi kita harus nyobain. Cuman waktu itu teman-teman aku tuh emang nggak ada mantangin makanan apa-apa ke dia gitu. Jadi ya seperti kata Ama ini ya apa aja kasih aja deh ya. Soalnya anak tuh tetap butuh gizi yang maksimal kan ya. Betul. Kapan sih sebaiknya orang tua membawa anak ke dokter spesialis kulit? Dan tanda-tanda apa yang menunjukkan kalau kondisi anak ini sudah memerlukan perhatian yang lebih? Ya, oke. Jadi kalau misalnya nih yang pertama adalah dermatitis atopiknya itu memang sering kambuh. Jadi sudah dikasih obat segala macam tapi kambuh, atau dikasih obat tapi kok nggak ada perubahan respon terapi. Nah itu harus kita ke dokter spesialis kulit gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau ada infeksi berat alias ada infeksi dari
kulit lain, misalnya seperti dia ada herpes simplex atau dia ada cacar atau berkaitan tuh dengan kulitnya. Nah itu juga harus ke dermatologis atau spesialis kulit gitu ya. Terus yang ketiga, concern dari ibunya. Kalau memang ibunya ngerasa kayak, oh ini anak saya kayaknya saya butuh nih penanganan lebih lanjut gitu, ya udah kita nggak apa-apa bawa, karena kan kita juga pengen tahu ya terapi ataupun penanganan lebih baik buat anak itu apa gitu. Terus yang keempat, quality life-nya, quality of life-nya. Kalau anaknya memang sampai nggak bisa tidur, sampai nggak bisa beraktivitas, lah itu kita harus concern untuk ke dermatologis gitu ya, spesialis kulit dan kelamin gitu. Mungkin yang paling berasa ya teman-teman kalau dari ibu itu ini ya, kalau kita udah ngeliat quality of life anak itu udah berkurang ya, itu biasanya yang bikin ibu resah, misalnya dia kayak susah tidur atau bengang-bengong gitu ya. Ngaruh kan ke ibunya juga kan, ibunya juga nggak bisa tidur. Dan katanya alergi itu juga mempengaruhi tingkat konsentrasi anak ya. Betul, Jadi kalau misalnya dia udah kelihatan sulit untuk konsentrasi, resah gitu ya. Karena dia mungkin nggak bisa bilang kalau badannya itu nggak enak gitu ya, karena nggak taunya atau perih yang dia masih. Oke, jadi gitu ya teman-teman, itu highlightnya tuh, highlightnya gimana sih dan kapan kita harus ke dokter. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saja sih pilihan pengobatan yang tersedia untuk dermatitis atopik pada anak, baik secara medis ataupun yang alami? Oh iya. Jadi itu memang pertama adalah kalau yang kita butuhkan adalah pelembab sebenarnya Bu. Jadi pelembab itu bisa yang konvensional atau tradisional ya. Kemudian ada juga yang memang dari medis gitu. Kalau yang tradisional kita bisa gunakan seperti minyak sayur atau VCO, itu bisa kita gunakan. Kemudian untuk yang yang medis itu kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi pilihlah pelembab yang tidak komedogenik, kemudian hipoalergenik, kemudian dia juga harus bebas dari parfum, mudah meresap dan tidak lengket. Nah, pilih yang seperti itu pelembabnya. Kemudian kita juga bisa gunakan steroid. Nah, steroid ini memang banyak orang yang dia suka fobia ya terhadap steroid ya, karena dia takut kalau bisa pakai steroid nanti efeknya segala macam. Iya, soalnya aku tuh pernah ngasih saran kayaknya udah butuh steroid gitu ke teman, terus kayak apa pakai steroid? Masa sih harus pakai steroid? Takut ya, karena memang mungkin di branding adalah steroid mempunyai efek yang demikian itu yang memang benar. Steroid itu kalau tidak digunakan dengan baik, dosisnya tidak tepat dan tidak disupervisi oleh dokter spesialis gitu, dia memang tidak baik ya untuk digunakan gitu. Dan memang untuk pemberian dosisnya juga kita ada itunya maintenance-nya gitu, harus berapa lama kita pakai, kapan kita harus hentikan, tapering off, kapan kita kasih frekuensinya berapa kali, jenisnya steroid kan macam-macam golongannya, ada yang sangat kuat, ada yang kuat aja, ada yang ringan gitu. Kapan kita gunakan itu memang dokter spesialis nanti. Dan biasanya buat orang-orang yang lagi inflamasi hebat, kita akan kombinasi nih pelembab dan juga steroid itu gitu. Terus ada obat-obatan lain kayak yang baru masuk di Indonesia tuh crisaborol gitu ya. Itu suatu pelembab yang bisa digunakan juga untuk anak kurang dari 2 tahun. Oh, itu pelembab. Jenisnya pelembab semacam itu untuk digunakan pada anak kurang dari 2 tahun. Kemudian juga kita bisa menggunakan obat-obatan lain gitu, kayak misalnya antibiotik ya kalau memang ada infeksi bakteri. Nah kan kita nggak tahu nih infeksi bakteri atau enggak gitu, jadi kadang-kadang memang kalau kita lihat dari klinisnya kita kasih antibiotik, ya bisa kita kasih antibiotik yang topikal maupun obat minum. Jadi obat minum bisa kita kasih obat minum yang jenisnya seperti antihistamin, anti gatal. Kemudian kita bisa juga kasih obat-obatan yang memang untuk mengurangi dari terjadi dermatitis atopik kayak dupilumab segala macam. Itu baru masuk juga di Indonesia gitu, tapi mungkin di luar negeri juga banyak yang belum tahu ya kayak gitu sih. Nah yang steroid itu juga pakainya kita cuma bisa kalau pada anak itu cuma 1 fingertip unit. Jadi 1 fingertip itu segini nih teman-teman. Kalau misalnya pada orang dewasa bisa 2, jadi segini ya. Garis yang di tangan. Garis yang di tangan ini yang kita pakai. Tapi bukan full ya? Nggak full. Segini nih. Sesuai tubnya. Iya, kita gunakan gitu. Dan itu kita bisa juga gunakan weekend terapi ya. Jadi digunakan hanya 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Jadi bukan 1 sampai 2 hari, 1 sampai 2 kali sehari, jadi 1 sampai 2 kali seminggu. Itu untuk mengurangi terjadinya dermatitis atopik gitu. Tapi kalau misalnya
digunakan setiap hari gitu. Nah itu yang kita takutin terjadinya efek samping ya dari steroid itu, misalnya atrofi, kulitnya jadi hitam-hitam, kemudian ke badan juga kan ada efek sistemiknya juga gitu. Jadi itu beberapa alternatif ya. Suplemen-suplemen yang bisa kita gunakan seperti suplemen vitamin D, probiotik, kemudian juga kita bisa gunakan yang omega 3 gitu. Itu juga baik untuk mengurangi terjadinya resiko dermatitis atopik. Wah, ini infonya daging banget nih teman-teman. Jadi cara penggunaan steroid itu harus seperti apa, terus ada yang namanya weekend therapy ya gitu. Terus apa namanya, suplemen-suplemen apa yang mengurangi ya terjadinya atopik. Terus tadi kalau untuk pakai pelembab sama krim steroid itu tadi gimana tuh caranya? Jadi untuk pakai pelembab dan steroid itu memang kita biasanya gunakan pelembab dulu, biarkan masak 5-10 menit, baru kita oleskan steroidnya gitu. Sesuai dengan yang tadi, 1 fingertip unit atau 2 fingertip unit. Jadi ditunggu dulu ya, ditunggu dulu terus dipakai lagi. Soalnya aku tuh kadang udah siang ini pakainya pelembab dulu aja, kan malam baru steroid. Bagusnya ini ya langsung. Iya. Kalau pelembab itu biasanya kita gunakan minimal 2-3 kali ya. Tapi kalau lagi flare up, lagi meradang, kita bisa lebih gitu pakainya. Bisa 4 kali, bisa sampai 6 kali gitu, tergantung dari kondisi memang kalau lagi kering gitu ya kita pakein aja gitu. Kalau keringetan kita cuci dulu, kita bilas, baru di tap udah dikeringin baru kita pakai pelembab. Jangan langsung keringetan langsung dipakai pelembab. Soalnya sebenarnya kulit itu kan ini organ terbesar di tubuh kita. Betul. Terus tempat masuk bakteri pertama, betul. Jadi nggak boleh sampai kotor. Betul. Kalaupun emang rusak harus diobatin, dibiarin. Betul. Nah, pertanyaan berikutnya, cara penggunaan krim steroid yang aman untuk anak. Tadi kita udah bahas. Jadi tadi apa aja poinnya? Harus sesuai indikasi dan anjuran dokter. Itu kenapa penting, karena steroid sendiri itu mempunyai manfaat yang bagus untuk kulit saat inflamasi, tapi juga punya efek samping yang tentunya semua orang tuh nggak pengen ya anaknya jadi hitam atau jadi malah tambah tipis kulitnya gitu ya. Terus timbul yang kayak merah-merah, jadi mudah kelihatan. Gitu. Jadi nggak boleh asal-asalan beli. Terus kita juga harus konsultasi karena kita juga harus tahu kapan berhentinya. Atau jangan-jangan harus ganti golongan. Karena steroid sendiri itu ada golongannya teman-teman. Kapan kita harus pakai golongan yang rendah atau golongan yang tinggi, itu semuanya harus atas anjuran dokter. Bagaimana cara mencegah kekambuhan dermatitis atopik pada anak dalam jangka panjang? Dan sampai usia berapa biasanya atopik pada anak akan hilang? Jadi memang kalau untuk mencegah kekambuhan itu yang pertama adalah kita memang harus menghindari yang pertama alergen sih. Jadi kalau misalnya kita ada riwayat alergen terhadap cuaca gitu, terus pakai baju-baju yang nilon, wool gitu, merokok, kita juga harus hindari ya dari anak gitu ya. Terus cuaca di rumah gitu ya, tungau, debu, itu kita harus untuk edukasi untuk lifestyle lebih baik gitu. Terus pakai pelembab itu harus juga dipakai 2-3 kali. Terus pada anak faktor pemicunya kan banyak, stres boleh lebih juga ya Maya? Boleh lebih, bisa. Pokoknya tergantung kebutuhan. Kalau memang dirasa udah kering ya udah kita pakai gitu ya. Jadi bagusnya kalau emang anaknya punya atopik dibawa aja deh, dibawa aja. Yang penting memang pelembabnya memang responsif ya. Jadi kita pakai, memang dia mengurangi rasa gatal, kemudian mudah menyerap. Yang tadi aku bilang yang ideal dari pelembab itu memang udah cocok, ya udah kita pakai aja itu kan. Terus untuk mencegah kekambuhan lagi, untuk menghindari pencetusnya, yang paling banyak itu kan anak-anak stres ya. Kalau misalnya udah mau ujian bisa timbul perubahan cuaca yang ekstrim, tapi itu mah kita harus bisa menghindarkan, susah ya. Paling kita cuma bisa menjaga stabilitas dari suhu ruangan itu 18-22 derajat. Kalau di Indonesia kan panas ya Bun, ya mungkin di AC. Gitu salah satunya, atau kipas angin. Dan AC pun juga nggak boleh terlalu dingin juga. Iya, suhunya di antara itu paling baik gitu ya, sampai 22 derajat gitu. Di yang cuaca dingin banget juga nggak bagus karena dia bakal kering gitu kan. Bukalah humidifier jadi biar lembab. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mungkin ada yang nonton tinggal di luar negeri juga,
itu kalau lagi winter pasang humidifier. Dan kalaupun pasang heater itu jangan terlalu panas. Jadi kalau bisa pasang alat untuk mendeteksi suhu udara di ruangan itu. Biasanya kalau kami pakai alat itu, jadi kita lihat nih apa ini terlalu panas, itu terlalu dingin atau enggak gitu. Udah ada ya. Bagusnya suhunya di 18 sampai 22 derajat. Gitu. Idealnya. Terus kalau untuk mandi itu juga kita memang harus pakai yang sabunnya pH-nya 5,5 sampai 6. Jadi pilihlah sabun-sabun yang memang cocok untuk kulit bayi gitu ya, misalnya kayak kulit Maisa gitu ya. Atau kita juga bisa gunakan yang memang dia ada tulisannya dermatitis atopik, jadi clinical approved gitu. Jadi memang bisa kita gunakan gitu, itu lebih baik sebenarnya. Kemudian juga dari asap rokok. Untuk pertanyaan juga nih, Mbak. Bagus nggak sih pas mandi air hangat terus? Ya. Tapi kalau kita di sana mandi pakai air hangat terus. Iya. Gimana? Ya. Jadi kalau pada anak-anak memang sebenarnya ada dua nih, air hangat sama air dingin. Itu kalau air hangat biasanya kan untuk dia merilekskan ya. Kalau air dingin biasanya dia memang untuk meningkatkan antibodinya. Sebenarnya jangan terlalu panas banget gitu. Kalau misalnya mau ya suhu normal atau air hangat sebenarnya nggak apa-apa. Cuman habis itu langsung aplikasikan pelembab gitu. Tapi jangan yang panas banget ya. Kalau panas banget juga nggak baik gitu ya. Dan jangan terlalu lama mandinya. Kalau mandinya sampai 15 menit kan juga ini ya, paling lama 10 menit lah kita mandi gitu ya. Ini kalau keramas kan lama. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung pertanyaan kita. Nah, ini pertanyaan tuh tadi semua udah daging banget, jawabannya udah daging banget. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian punya pertanyaan yang lain di luar pertanyaan yang tadi, kalian boleh komen di bawah. Atau mungkin kalian juga bisa bertanya langsung ke Dokter Tania, bisa lewat via Halodoc ya Dok ya? Ada di Halodoc. Ada di Halodoc. Atau kalian mau tatap muka langsung bisa di rumah sakit mana Dokter? Eka Hospital Permata Hijau. Nah, dan kalau kalian mau tahu tips-tips lebih lanjut mengenai kulit, jangan lupa di follow Instagramnya ya. Dokter mungkin insight terakhir Dokter? Oke, insight terakhir adalah yang pertama, kalau memang memiliki keluhan dan juga nanti memang misalnya kita butuh, jangan lupa untuk ke ahlinya ya, ke spesialis kulit dan kelamin untuk dermatitis atopik. Dan memang kalau misalnya harus menggunakan steroid, itu buat ibu-ibu yang fobia steroid, nggak apa-apa, yang penting disupervisi dan sesuai anjuran dan dosis dari dokter. Yang penting jangan tebak-tebakan. Betul. Dan jangan mengira-ngira sendiri. Ya, benar. Oke deh semuanya, jangan lupa di like, subscribe, and comment. Jangan ragu untuk bertanya ke ahlinya, atau mungkin kalian mau datang langsung atau chat langsung ke Dokter Tania, itu bisa banget. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.